Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pidaya Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas mengenai dua orang muazin yang meninggal su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah kebalikan dari husnul khotimah. Secara harfiah, su'ul khotimah artinya akhir hidup yang jelek. Maksudnya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang yang awalnya baik tetapi di akhir kehidupannya ia melakukan keburukan dan kemaksiatan serta kedurhakaan hingga maut menjemputnya. Maka di dalam agama Islam, kita diajarkan untuk selalu memohon kepada Allah agar kita tetap dalam keadaan beriman kepadanya pada saat ajal tiba. Karena meskipun selama hidup kita senantiasa mengucapkan syahadat dengan melantunkan azan dan lain sebagainya, namun belum tentu kita membawa kalimat syahadat ini di akhir hidup. Dan inilah sebuah kisah dalam kitab Ruhul Bayan menyebutkan bahwa ada dua orang yang meninggal su'ul khotimah. Padahal selama hidupnya dia sudah menjadi muazin selama 40 tahun. Dan satu orang lagi selama 30 tahun. Kisah ini bersumber dari Abdullah bin Ahmad. Dia berkisah sebagai berikut. Ketika kami sedang tawaf di sekitar Ka'bah, ada seorang lelaki yang bergelantungan pada kelambu Ka'bah. Dan dia sambil berdoa, "Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam." Dia tidak menambah apapun dalam doanya selain doa tersebut. Karena rasa penasaran, lalu saya bertanya pada lelaki tersebut, "Mengapa kamu tidak menambah sesuatu dalam doamu?" Dengan agak sedih hati, lelaki itu menjawab, "Andai kamu mengerti apa yang saya alami, pasti kamu tidak akan bertanya demikian." Saya bertanya lagi, "Memangnya apa yang pernah kamu alami?" Lelaki tersebut kemudian menjawab sambil bercerita, "Saya mempunyai dua saudara. Yang tertua menjadi muazin selama 40 tahun, namun ketika dia sekarat, dia meminta Al-Quran. Kami mengira dia ingin mengharap barokahnya atau membacanya beberapa ayat. Namun kenyataannya tidak demikian. Dia justru mengambil Al-Quran dengan tangannya dan minta untuk disaksikan pada orang yang hadir waktu itu bahwa dia sudah bebas dari Al-Quran dan dia berpindah agama. Lalu kemudian dia meninggal dengan keadaan Nasrani. Setelah dia dikubur, saudaraku yang kedua lalu menjadi muazin selama 30 tahun. Dan dia juga bernasib sama dengan kakak tertua, yaitu mati dalam keadaan beragama Nasrani. Karena hal inilah, saya selalu berdoa dan meminta semoga kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu menjaga agamaku. Karena saya takut nasibku seperti saudara-saudaraku." Dan kemudian saya bertanya lagi pada laki-laki tersebut, "Lalu dosa apa yang dilakukan kedua saudaramu itu?" Dia menjawab, "Mereka selalu mencari dan meneliti kesalahan dan aib dari orang lain." Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita harus tetap teguh pendirian atas suatu keyakinan, yakni kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan segala ketentuannya. Demikianlah kisah ini kami sampaikan, dan insya Allah kita akan selalu menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pesan serta info yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.